Ragam bimbingan menurut masalah bimbingan. Ragam bimbingan menurut masalah bimbingan adalah pengelompokan layanan bimbingan berdasarkan jenis permasalahan yang dihadapi individu. Ragam ini bertujuan untuk membantu individu menyelesaikan masalahnya secara efektif sesuai dengan kebutuhan spesifik. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, bimbingan akademik. Membantu individu mengatasi masalah yang berkaitan dengan proses belajar, pemilihan jurusan, atau perencanaan pendidikan. Yang kedua, bimbingan sosial pribadi, yaitu fokus pada masalah emosional dan psikologis individu yang memengaruhi kesejahteraannya. Membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga, bimbingan karir, yaitu mengarahkan individu dalam memilih dan merencanakan jalur karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi pasar kerja. Yang keempat, bimbingan keluarga, yaitu tantangan atau konflik yang terjadi dalam hubungan antar anggota keluarga yang dapat memengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam konteks bimbingan akademik, ragam bimbingan dikelompokkan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Berikut adalah ragamnya. Yang pertama, bimbingan pemilihan program studi atau jurusan. Membantu siswa memilih jurusan atau bidang studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka. Contoh masalahnya, siswa bingung memilih jurusan di SMA atau perguruan tinggi. Solusinya, tes minat dan bakat atau konseling akademik. Yang kedua, bimbingan pengembangan keterampilan belajar. Memberikan panduan untuk meningkatkan teknik belajar yang efektif seperti manajemen waktu, mencatat, atau memahami materi pelajaran. Contoh masalah, kesulitan mengatur waktu belajar atau memahami materi. Solusinya, pelatihan metode belajar yang efisien. Yang ketiga, bimbingan penyesuaian diri dalam lingkungan akademik, yaitu membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru seperti sekolah, kampus, atau teman sebaya. Contoh masalahnya, kesulitan beradaptasi dengan sistem pembelajaran atau lingkungan baru. Nah, solusinya yaitu dukungan kelompok atau konseling personal. Yang keempat, bimbingan pemecah masalah akademik, yaitu memberikan solusi terhadap hambatan akademik seperti nilai rendah, kegagalan, atau kurangnya motivasi belajar. Contoh masalahnya, siswa sering gagal ujian. Nah, solusinya yaitu konsultasi dengan guru atau wali kelas untuk mencari solusi bersama. Nomor 5, bimbingan perencanaan karir akademik, yaitu membantu siswa merencanakan pendidikan yang mendukung cita-cita karir masa depan. Contoh masalahnya, tidak tahu hubungan antara jurusan dan karir di masa depan. Solusinya, informasi karir dan pendidikan lanjut. Nomor 6, bimbingan penyelesaian konflik akademik. Membantu menyelesaikan konflik yang terkait dengan lingkungan belajar seperti hubungan dengan guru atau teman. Contoh masalahnya, ketegangan dengan guru terkait nilai. Solusinya, mediasi dengan pihak terkait. Kesimpulannya, ragam bimbingan akademik mencakup pemilihan jurusan, pengembangan keterampilan belajar, penyesuaian diri, pemecahan masalah akademik, perencanaan karir, dan penyelesaian konflik yang bertujuan untuk membantu siswa mengatasi tantangan akademik secara holistik. Masalah sosial pribadi adalah permasalahan yang dialami individu dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya. Masalah ini muncul dari interaksi individu dengan masyarakat dan dapat memengaruhi kesejahteraan emosional, mental, atau sosial. Berikut adalah beberapa contoh masalah sosial pribadi. Yang pertama,
kesulitan beradaptasi dengan lingkungan individu, kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya, norma, atau aturan sosial di lingkungan baru. Contohnya, seorang siswa pindahan merasa terisolasi karena belum memiliki teman di sekolah baru. Yang kedua, konflik interpersonal, yaitu perselisihan atau ketegangan dengan orang lain seperti teman, keluarga, atau pasangan. Contohnya, pertengkaran antara saudara akibat pembagian tugas rumah yang tidak adil. Nomor 3, rendahnya kepercayaan diri, yaitu individu merasa tidak mampu atau tidak cukup baik dalam menghadapi tantangan sosial. Contohnya, seseorang enggan berbicara di depan umum karena takut dihina. Nah, nomor 4, kesepian atau isolasi sosial, yaitu perasaan terasing dari kelompok atau kurangnya dukungan sosial. Contohnya, lansia yang tinggal sendiri merasa kesepian karena jarang dikunjungi oleh keluarga. Nomor 5, tekanan sosial, yaitu individu merasa tertekan karena tuntutan atau ekspektasi dari lingkungan sosial. Contohnya, remaja dipaksa mengikuti tren tertentu agar diterima oleh kelompok teman sebaya. Nomor 6, diskriminasi atau stigma sosial, yaitu perlakuan tidak adil karena perbedaan agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Contohnya, seorang pekerja perempuan mengalami diskriminasi gaji lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki. Nomor 7, keseimbangan peran dalam kehidupan, yaitu kesulitan dalam mengelola peran sosial yang beragam seperti antara pekerjaan, keluarga, dan hubungan sosial. Contohnya, orang tua yang bekerja kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak. Kesimpulannya, masalah sosial pribadi mencakup berbagai aspek seperti adaptasi, hubungan interpersonal, tekanan sosial, atau diskriminasi. Mengatasinya membutuhkan dukungan sosial, keterampilan komunikasi, dan bantuan profesional jika diperlukan. Masalah karir adalah tantangan atau hambatan yang dihadapi individu dalam mengembangkan, menjalankan, atau mempertahankan jalur karirnya. Berikut beberapa jenis masalah karir yang umum. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan karir. Kesulitan menentukan arah atau tujuan karir yang ingin dicapai. Contohnya, seseorang bingung memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilannya. Yang kedua, kurangnya keterampilan atau kompetensi, yaitu individu merasa kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Contohnya, tidak memiliki keterampilan teknologi yang relevan di era digital. Nomor 3, stagnasi karir, yaitu tidak adanya perkembangan atau promosi meskipun sudah lama bekerja di suatu posisi. Contohnya, karyawan merasa karirnya pendek karena tidak ada peluang naik jabatan. Nomor 4, ketidakpuasan pekerjaan. Perasaan tidak puas dengan pekerjaan yang dijalani, baik karena lingkungan, budaya kerja, atau gaji. Contohnya, seorang merasa tertekan bekerja di lingkungan dengan atasan yang tidak mendukung. Nomor 5, konflik pekerjaan dan kehidupan pribadi, yaitu kesulitan mengembangkan waktu dan energi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Contohnya, seorang pekerja lembur terus-menerus hingga mengorbankan waktu dengan keluarga. Nomor 6, ketidaklamaan pekerjaan, yaitu khawatir kehilangan pekerjaan karena pengurangan karyawan. Ketidakstabilan ekonomi atau perubahan teknologi. Contohnya, pegawai merasa terancam karena otomatis mulai menggantikan pekerjaannya. Ketujuh, masalah penyesuaian di tempat kerja,
yaitu kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja, rekan kerja, atau tuntutan pekerjaan baru. Contohnya, seorang kesulitan bekerja dalam tim karena perbedaan gaya komunikasi. Yang kedelapan, tantangan beralih karir, yaitu kesulitan berpindah dari satu bidang pekerjaan ke bidang lain yang lebih diinginkan. Contohnya, seorang guru ingin menjadi pengusaha, tetapi tidak tahu cara memulai bisnis. Kesimpulannya, masalah karir mencakup ketidakjelasan tujuan, kekurangan keterampilan, konflik pekerjaan pribadi, hingga ketidakamanan pekerjaan. Solusinya melibatkan perencanaan karir yang matang, pengembangan kompetensi, dan dukungan dari mentor atau profesional karir. Yang terakhir, masalah keluarga adalah tantangan atau konflik yang terjadi dalam hubungan antar anggota keluarga yang dapat memengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Berikut adalah beberapa jenis masalah keluarga yang umum. Yang pertama, konflik antara pasangan, perselisihan antara suami dan istri terkait perbedaan pendapat, keuangan, atau tanggung jawab rumah tangga. Contohnya, ketidaksepakatan mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, ketidakharmonisan orang tua dan anak. Nah, kesalahan pahaman atau ketidakharmonisan antara orang tua dan anak akibat perbedaan pandangan, harapan, atau komunikasi yang kurang baik. Contohnya, orang tua terlalu menuntut prestasi akademik anak sehingga anak merasa tertekan. Yang ketiga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan finansial keluarga dapat menjadi sumber stres dan konflik. Contohnya, orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah anak akibat kehilangan pekerjaan. Yang keempat, ketidakseimbangan peran dalam keluarga, yaitu salah satu anggota keluarga merasa bebannya lebih berat dibandingkan yang lain. Contohnya, ibu merasa kewalahan karena harus mengurus rumah tangga tanpa bantuan anggota keluarga lain. Yang kelima, perceraian atau perpisahan, yaitu perceraian antara pasangan suami istri dapat menyebabkan dampak emosional dan sosial bagi anggota keluarga, terutama anak-anak. Contohnya, anak merasa kehilangan kasih sayang salah satu orang tua setelah perceraian. Yang keenam, masalah dengan anggota keluarga besar. Konflik dengan keluarga besar seperti mertua atau saudara dapat memengaruhi hubungan dalam keluarga inti. Contohnya, ketidaksepakatan mengenai pengasuhan anak antara orang tua dan kakek nenek. Yang ketujuh, penyalahgunaan substansi atau kekerasan. Adanya anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya, salah satu pasangan mengalami kekerasan fisik dari pasangannya. Yang kedelapan, perbedaan nilai atau budaya. Perbedaan pandangan hidup atau nilai-nilai antara anggota keluarga. Contohnya, orang tua tradisional bertentangan dengan anak yang mengadopsi gaya hidup modern. Kesimpulannya, masalah keluarga dapat muncul dari konflik komunikasi, perbedaan pandangan, kesulitan ekonomi, atau kondisi sosial. Penyelesaian masalah keluarga memerlukan komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan terkadang bantuan dari konselor keluarga. Kesimpulan dari semua masalah di atas, masalah yang dibahas meliputi masalah sosial pribadi, karir, keluarga, hingga isu-isu akademik dan linguistik. Semua masalah ini berakar pada kesenjangan antara kebutuhan, harapan, dan realitas yang dihadapi individu atau kelompok. Poin utamanya, masalah sosial pribadi berkaitan dengan interaksi individu dengan lingkungan sosial, seperti konflik interpersonal,
tekanan sosial, atau kesepian. Masalah karir berpusat pada tantangan dalam mengembangkan jalur karir seperti stagnasi, ketidakpuasan pekerjaan, atau kurangnya keterampilan. Masalah keluarga berhubungan dengan dinamika keluarga seperti konflik pasangan, ketidakharmonisan orang tua dan anak, atau masalah keuangan. Masalah akademik yaitu mencakup kesulitan dalam belajar, penyesuaian, dan perencanaan pendidikan atau karir. Masalah dalam linguistik yaitu menyoroti pentingnya memahami bahasa untuk komunikasi, pembentukan budaya, dan pengembangan teknologi. Kesimpulan utamanya adalah setiap masalah, meskipun berbeda konteks, memiliki kesamaan dalam hal kompleksitas. Banyak masalah melibatkan berbagai aspek yang saling memengaruhi. Penyelesaiannya yaitu memerlukan pendekatan berbasis identifikasi akar masalah, komunikasi, dan tindakan terstruktur. Potensi pertumbuhan yaitu masalah menjadi peluang untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendekatan yang tepat, masalah dapat diubah menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan.